Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem kerja power supply tipe LG 21 in dengan IC STR seri W6754 sebagai driver trafo switchingnya. Jadi, bagi rekan-rekan teknisi yang masih pemula dan ingin menambah pengetahuan tentang sistem kerja power supply ini, silahkan simak videonya sampai selesai. Setiap SMPS terdiri dari beberapa blok yang memiliki fungsinya masing-masing, dan berikut ini blok diagram dari SMPS tipe LG ini. Oke, untuk mengawali pembahasan mengenai sistem kerja SMPS ini, saya akan mulai dari awal saat televisi atau power supply terhubung ke sumber tegangan PLN atau tegangan AC 220 volt. Pertama-tama, di sini tegangan 220 volt AC terlebih dulu masuk ke rangkaian EMI filter atau line filter. Fungsi rangkaian EMI filter di sini adalah untuk meredam frekuensi atau sinyal-sinyal liar yang tidak diinginkan yang terdapat di dalam jalur tegangan listrik AC 220 volt. Pada televisi, gangguan EMI ini dapat mengakibatkan munculnya bintik-bintik atau seperti ada semutnya pada layar saat menampilkan gambar. Komponen EMI filter pada TV ini terdiri dari kapasitor MKV C802 220 nanofarad, resistor R820 4,74 megaohm, dan kumparan cok atau peredam atau sejenis induktor yang mempunyai dua lilitan dalam satu inti perit. Setelah melalui EMI filter, tegangan yang masih berupa tegangan AC 220 volt ini terbagi menjadi dua arah. Yang satu menuju lilitan degaussing setelah melalui sebuah termistor jenis PTC atau positif temperatur koefisien. Lilitan degaussing ini berfungsi untuk menghilangkan efek medan magnet yang berada di sekeliling tabung agar tidak muncul warna dominan di tepi layar. Kemudian, yang satunya lagi, tegangan 220 volt ini masuk ke rangkaian rectifier atau penyearah. Namun, sebelum itu, tegangan ini terlebih dulu masuk ke termistor jenis NTC atau negatif temperatur koefisien. Termistor NTC ini berfungsi sebagai shock starter untuk meredam lonjakan arus saat pertama kali power supply terhubung ke sumber tegangan. Jadi, sebelum power supply terhubung ke tegangan AC 220 volt, maka NTC ini dalam keadaan dingin dan memiliki nilai resistansi atau hambatan yang besar. Sehingga saat tegangan 220 volt disearahkan dan saat melakukan pengisian kapasitor filter ini, lonjakan arus yang sangat besar dapat diredam oleh termistor NTC ini. Setelah tegangan AC 220 volt masuk ke rangkaian rectifier, yaitu dioda bridge DB801, dan diratakan atau dihaluskan tegangannya oleh kapasitor C803, maka tegangan akan berubah menjadi tegangan DC murni senilai 308 volt. Yang kemudian masuk ke kaki trafo switching pada salah satu kumparan primer, dan pada ujung kumparan primer terhubung ke kaki nomor 1 IC STR, yaitu pada pin drain.
Di sini, agar IC STR dapat bekerja, maka dibutuhkan tegangan kerja yang masuk pada pin 4. Tegangan kerja untuk STR ini harus ada sekitar 12 volt sampai 15 volt dan diambil dari dua kondisi yang berbeda, yaitu tegangan kerja sebelum trafo switching bekerja dan setelah trafo switching bekerja. Sebelum trafo switching bekerja atau sebelum bagian output sekunder mengeluarkan tegangan, maka tegangan kerja untuk IC STR ini diambil dari salah satu tegangan AC 220 volt yang terlebih dulu disearahkan oleh dioda startup D815 dan dibatasi arus dan tegangannya oleh dua buah resistor yang dipasang seri, yaitu R804 dan R805, yang mana kedua resistor ini juga berfungsi sebagai resistor startup. Dan setelah trafo switching bekerja dan STR telah berosilasi, dalam arti kata trafo switching sudah mengeluarkan tegangan pada lilitan sekundernya, maka untuk tegangan kerja IC STR selanjutnya di take over atau diambil alih dari tegangan sekunder trafo switching yang berada di area primer setelah melalui resistor R810 dan disearahkan oleh dioda D801. Lalu untuk mengontrol tegangan sekunder agar tetap stabil, maka pada kaki nomor 6 terhubung ke rangkaian feedback, yaitu ke optocoupler. Pada pin 6 ini, jika kita ukur, akan terdapat tegangan yang naik turun yang menyesuaikan tegangan output B+. Agar semua rangkaian di dalam power supply ini aman dari kelebihan arus dan juga beban atau tegangan berlebih, maka di dalam IC STR ini juga sudah dilengkapi dengan macam-macam proteksi. Untuk proteksi kelebihan arus pada MOSFET yang berada di dalam kemasan IC STR, maka di sini dipasang sebuah resistor R806 yang terhubung ke ground pada pin 3 atau pin source. Kemudian untuk proteksi tegangan upper berada pada pin 7. IC STR ini akan mati sendiri jika tegangan pada pin 4 di bawah 11 volt dan di atas 22 volt. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.